Terlalu banyak bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Saya ingat ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Iya, pemirsa, kita lanjutkan kembali pembahasan kita malam hari ini. Saya kembali ke Pak Gayus. Pak Gayus, kalau tadi melihat bagaimana ART Susi langsung dijudge oleh hakim, Anda ini berbohong begitu. Boleh ya Pak ya seorang hakim menjudge langsung begitu? Ya tentu itu satu upaya saja agar dia menyadari kalau dia ada kebohongan. Jadi hakim sudah paling tidak punya arah ke sana. Tetapi yang saya perlu ingatkan adalah ketika acara pemeriksaan saksi ini belum ditutup, maka semua kebohongan itu belum terkena. Nah, ketika akan ditutup, hakim bertanya, apakah keterangan saudara saksi tadi sudah betul semuanya? Kalau dia, ya sudah betul, dia akan terkena kalau bohong. Kalau hakim curiga, langsung diperintah JPU untuk menindak. Ya sebagai saksi palsu. Tapi kalau dia terbukti, dia kemarin agak merubah dengan menggendong putri itu. Siapa yang menggendong? Dia menyebutkan nama, kemudian dia berubah ketika hampir berakhirnya kesaksian itu. Jadi artinya dia terkena, kan dia merubah. Apa yang bohong itu menjadi tidak bohong lagi. Baik, saya langsung ke Bang Moris. Bang Moris, ada tanggapan terkait ART Susi ini? Ya, saya sangat sepakat sama Prof. Karena bagaimanapun apapun yang mau mereka lakukan melakukan kebohongan, pasti hakim, jaksa, apalagi ada penasehat hukum itu pasti terlihat. Karena sekali lagi saya selalu bilang psikologis di dalam persidangan itu sangat berbeda, Pak. Kalau di penyidik mungkin masih bisa diatur-atur, direkayasa, diarah-arahkan. Tapi kalau di persidangan, saya meyakini kebohongan itu pasti terbuka. Ada poin-poin. Ya, bagaimana? Itulah kenapa sejak awal orang tua Brigadir J memberikan kesaksian selalu meminta kejujuran agar terang benerang kasus ini. Dan dengan itulah makanya para saksi, dengan kejujuran saksi-saksi inilah agar kasus ini terang benerang terbuka. Anda tadi menggarisbawahi kejujuran. Apakah selama jalannya persidangan kejujuran ini tidak ada dalam persidangan? Saya melihat beberapa saksi kayak seperti ART, bahkan hari ini Kuat itu belum saya lihat ada kejujuran di mereka itu, Mbak. Masih bertele-tele apa yang menjadi keterangan mereka di persidangan. Sepakat Pak Gayus? Ya, masa sama sekali tidak ada kejujuran di sana? Ya, kalau kejujuran ini ditemukan tentu ada sanksinya. Saya katakan di 242 itu jelas mengatur lamanya hukuman itu di atas 5 tahun, 7 tahun. Kalau kerugian bagi pihak lain malah ditambah 2 tahun lagi, 9 tahun. Itu cukup berat. Jadi memang kejujuran itu merupakan faktor yang utama yang diingatkan terus oleh hakim kalau ditemukan terkena sanksi itu. Oke, baik. Sanksinya apa tadi Pak? Di pasal 242 itu dihukum 7 tahun untuk kebohongan di bawah sumpah. Kemudian ditambah 2 tahun kalau merugikan pihak lain. Tidak ada delik aduan yang harus dilakukan ya? Tidak. Bisa langsung? Ya langsung hakim akan menetapkan itu pasal palsu di sidang ini dan meminta JPU untuk melakukan tindakan. Dan kalau di atas 5 tahun seperti ini bisa langsung ditahan. Baik, terhadap saksi-saksi yang baru-baru ini sudah dihadirkan ke persidangan dengan kebohongannya yang begitu banyak, apa langkah dari kuasa hukum Joshua terhadap hal ini? Kalau langkah kami utamanya selalu berdoa, Mbak. Karena dari awal kasus ini rame, dari 8 Juli kasus ini termuat ke publik, kita meyakini pengawasan publik, terutama peran di publik dan media di sini sangat mempengaruhi besar sekali dalam proses penanganan kasus ini. Karena sejak awal kami itu sebenarnya hampir pesimis saat otopsi ulang. Otopsi ulang itu kami sudah tidak bisa berharap banyak karena kami dalam prosesnya memperjuangkan untuk almarhum ini dimakamkan ke dinasan itu aja tidak gampang, Pak. Kita butuh dukungan melalui media sosial, akhirnya itu terkabul. Dari situlah kita punya harapan kasus ini akan terbuka sebagaimana adanya. Dan sampai hari ini sudah masuk ke pekan ketiga dilaksanakannya persidangan. Kita masih berharap
ini terus dan siapapun yang terdakwa hari ini di kasus ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, tidak Itu hanya hakim Bapak-bapak yang merasa ART Susi ini berbohong begitu. Eliezer juga merasa ART Susi ini berbohong. Kita simak bersama. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan, Bapak. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu yang mulia. Tapi saudara lihat. Iya, pernyataan ini Pak Gayus ini bisa memberatkan atau tidak pada Eliezer dan seharusnya bagaimana? Ya, nanti ini kan ini sebenarnya sidang ini tidak melakukan konfrontasi ya. Konfrontasi hanya saksi kepada terdakwa sebenarnya, tapi hakim mempunyai kebijakan lain di kesempatan ini. Beliau menggunakan persidangan yang substansial ya, yang mengarah kepada hal yang material. Yang kebenaran si hakim nggak menerobos ini. Yang tidak terjadi adalah kalau antara saksi ini dikonfrontir, itu hampir tidak pernah terjadi. Tapi ini bagus sekali. Hakim membuat keleluasan agar keadilan yang material ini terungkap. Saya sangat sepakat juga dengan ini. Ada kesan Eliezer cuci tangankah untuk mengamankan dirinya? Tidak begitu, karena Eliezer ini kan saksi Kunci. GC, Justice Kolaborator. Itu mempunyai kewajiban untuk berkata jujur. Yang salah dikatakan salah, itu kewajiban. Kalau enggak dicabut status GC-nya. Berarti bisa dicabut ya kalau GC-nya kalau tidak? GC-nya salah. Kalau GC yang terbalik salah, dia akan mengatakan yang paling benar, harus itu yang dilakukan. Dia membuktikan statusnya ini untuk mendapat penghargaan, yaitu pemotongan hukuman. Untuk itu dia bekerja sama, mengatakan yang sebenarnya. Tadi kalau bohong, tidak menggendong tadi, ya itu diungkapkan, itu tugas GC. Saya pikir sudah tepat itu. Baik, Bang Morris, kalau dari pihak kuasa hukum Joshua sendiri, peran dari Richard Eliezer ini seperti apa sih untuk kasus ini? Ya, sangat membantu banget, Mbak, dengan dia mengajukan GC dan adanya permohonan maaf Pak, pada saat 3 hari yang lalu ya secara langsung ke orang tua, karena dalam prosesnya juga sebelum juga ketemu orang tua kita sudah melihat adanya itikat baik untuk Barada RE ini untuk berkata jujur, dan ditambah lagi dia sudah mengajukan GC, itu semakin meyakinkan kita dia salah satu saksi yang bisa membuka paling tidak ada gambaran terhadap kasus ini, dan mudah-mudahan saksi-saksi lain ini kan belum terlambat belum terlambat bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan Barada RE hari ini. Baik, kalau kita lihat perhatikan begitu ya, orang tua Joshua yang selama ini hadir di persidangan pekan ini utamanya. Nah, ini selalu mengeluarkan emosinya begitu, apalagi ibunda dan juga ayahanda dari Joshua. Sebenarnya apakah keluarga Joshua ini belum begitu ikhlas atau mungkin merasa ada sesuatu yang perlu diluruskan dalam proses hukum ini? Keinginan keluarga tentunya, Mbak, sampai detik ini kan belum tahu nih, Mbak, apa motif, apa yang terjadi, kenapa anaknya Brigadir J ini terbunuh. Itu yang masih penasaran di orang tua, dan tentunya sebagai seorang ibu kesedihan ini kan nggak segampang itu kan, Mbak. Hari ini, apalagi hari ini dihadapkan kepada pelaku-pelaku, dan pelaku itu mempertontonkan ketidakjujuran. Itu juga lah yang menjadi kesedihan orang tua. Tapi sempat sempat Bang Morris, Putri Chandrawati ini diminta oleh Ibu Joshua untuk mengembalikan handphone. Apakah memang sampai sekarang handphonenya belum dikembalikan beserta laptop? Betul, Mbak. Sampai saat ini belum ada pengembalian terhadap handphone Alasannya apa? Itu juga laptop. Terakhir kita pernah bertanya ke penyidik, itu dijadikan barang bukti.
Tapi ada informasi juga yang kita dapat kalau handphone dan laptop itu sudah diganti, Mbak. Oke. Dihilangkan dan diganti yang baru. Tapi masih mengejar ya keberadaan laptop dan handphone ini? Masih, makanya kemarin orang tuanya kan masih tetap mengejar, mempertanyakan kemana handphone dan barang-barang lain. Baik, Bang Moris, milik korban. ya seperti yang kita tahu Putri Chandrawati kemarin juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Brigadir Joshua Huta Barat. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Joshua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Ya, Bang Moris, ada perbedaan dari permintaan maaf Putri Chandrawati Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer kemarin. Kalau orang tua dari Joshua ini melihat langsung Richard Eliezer begitu, tapi berbeda Putri Chandrawati seakan-akan tidak dilihat sama sekali oleh orang tua Joshua. Ini ada pesan tertentu, Bang Moris? Ya, karena ketidaktulusan menurut kita, Mbak. Udah dan bisa kita saksikan kan itu pakai teks itu, Mbak. Tidak ada, dari situ aja sudah terlihat, Mbak, dari raut wajah tidak ada ketulusan benar-benar minta maaf kepada terutama orang tua ya. Itu meskipun ada lebih, suara parau hampir menangis sedikit. Nggak sempat nangis itu, Mbak. Saya rasa acting itu yang dia lakukan, Mbak. Kami meyakini itu, Mbak. Acting yang dilakukan. Pak Gayus melihatnya seperti apa? Kalau dari sisi hakim bagaimana, saya bisa menggambarkan hakim itu kan hanya dapat dipengaruhi dari fakta-fakta yuridis yang ditemukan, bukan dengan cara-cara menangis dan sebagainya. Hakim lebih akan menyesuaikan dengan fakta-fakta yuridis diungkapkan oleh saksi lainnya nanti, terutama dari GC. Ya. GC akan memberikan penguatan seperti apa kewajiban dia sebagai GC yang sebenarnya. Ini kalau dia berbohong GC-nya, justru dia akan hapus hak GC itu. Dia tidak mungkin bertaruh untuk itu. Dia akan mengatakan yang sebenarnya, walaupun orang lain mengatakan yang tidak sebenarnya. Pak Gayus, Joshua ini sepertinya pribadi yang tertutup. Namun Vera sempat menghubungi Joshua sebelum kejadian ini. Ya. Kita akan ulas seperti apa Vera berkomunikasi dengan Joshua. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di The Prime Show.